Meskipun istri Wiji Tukul beberapa waktu lalu membuat para pejuang punya kesempatan mencibir Jokowi. Karena dalam kampanye Pilpres 2019, Jokowi berjanji akan mencari di mana Wiji. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun beda capres, kalau beda jangan baper. Sayangnya, demokrasi Indonesia masih dalam jiwa jadulnya yang memandang bahwa presiden adalah segala-galanya. Padahal presiden tentu hanya salah satu dari lembaga lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Namun karena cara pandang para pejuang yang masih jadul itu, hanya presidenlah yang dituntut semacam. Sampai-sampai ada anak kemarin sore mau jadi presiden, ngatain presiden jangan hanya mulu membangun infrastruktur. Dari sekian banyak tuntutan, satu persatu apa yang diwacanakan pasca reformasi 1998 bisa terpenuhi di era Jokowi, meski terus dibombardir kelompok Urbais yang bermetamorfosis jadi para antagonis medsos. Yang terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mewakili pemerintah Indonesia menyatakan mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa di masa lalu. Artinya pemerintah tidak hanya meminta maaf, tetapi akan ada tindak lanjut hukum atas hal itu. Saya kutip pernyataan Presiden. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam pernyataan Presiden, bukan hanya kasus hilangnya Wiji Tukul, tetapi juga korban-korban pelanggaran HAM berat lainnya akan ditindaklanjuti secara hukum. Ke-12 peristiwa tersebut, yang pertama, peristiwa 1965-1966. Dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985. Tiga, peristiwa Talangsari, Lampung 1989. Empat, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999. 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. 10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002. 11. Peristiwa Wamena Papua di 2003. Dan 12. Peristiwa Jambu Kapok di Aceh. Lelepah, mangan kuiwak mentah.
Makanya kita lomba direncah bijarah raya rasa sekan sumingan kabeh kanca do punya balunge wadai tampal. Presiden menyampaikan simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban ke-12 peristiwa tersebut, sembari menegaskan, Presiden menyatakan pemerintah akan berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Jokowi pelan-pelan menyelesaikan beberapa hal yang banyak jadi tuntutan dari sisi hukum dan HAM. Sayangnya waktu periode kedua dulu Mahfud MD gagal dicawapreskan, sehingga program penguatan hukum tidak bisa berjalan sesuai rencana. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, meski dipegang Mahfud MD, dibatasi berbagai aturan perundangan dan politik birokrasi. Butuh paruh waktu pada periode Jokowi kedua untuk akhirnya tim penyelesaian non-yudisial penyelenggaraan hak asasi manusia berat masa lalu bisa menyelesaikan pekerjaannya. Poin pentingnya, tidak menganulir penyelesaian yudisial peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mahfud mengingatkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengamanatkan bahwa setiap pelanggaran HAM berat harus diusahakan diproses lewat jalur yudisial ke pengadilan tanpa ada kedaluarsa. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan pemerintah akan terus mengusahakan hal tersebut, sembari mempersilahkan Komisi Nasional Komnas HAM bersama DPR RI untuk mengupayakan jalan yudisial tersebut. Mangan kuih wak mentah, makanya kita lomba direncah bijarah raya rasa sekan sumingan kabeh kanca do punya balunge wadai tampal. Dari sini jelas, selain presiden yang baik, kita juga butuh parlemen yang baik, komisioner HAM yang baik, yudikatif yang baik, untuk menjadikan keputusan itu tidak mangkrak. Para demonstran abad milenial kelak mestinya tidak hanya nuntut presiden, melainkan juga di mana DPR-nya, bagaimana yudikatifnya. Kepengurusan negara kita disepakati ada 3 pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif. Pada level itu, presiden berada dalam lembaga eksekutif adalah yang mengeksekusi berkait dengan amanat-amanat dari kedaulatan rakyat yang dipercayakan pada tiap lembaga itu. Kalau para yang duduk di 3 pilar bekerja dengan benar, tidak perlu para pejuang dan sebagainya. Rakyat jelantah tinggal leyeh-leyeh rebahan sehabis kerja berat, bisa bersenang-senang mencari nafkah. Rakyat jelantah tinggal nonton teater absurd atau melihat pembacaan puisi di taman kota.
dikotot rasane ketuk kebablasan ikan kesuta kita tiga Besok tangi turu arep ngopo rodo awan sike arep mangan opo wis rodo sore. Tapi jika para pengurus negara itu memble tapi korupsi, dengan berbagai sebutan rakyat jelantah akan berjuang menuntut segala sesuatunya sesuai kesepakatan dan kepatutan bersama yang sesuai hukum dan perundang-undangan tentunya. Artinya bahwa proses pengujutan dilakukan banyak pihak. Kelompok itu, kelompok ini, yang nyinyir, yang tidak, baik yang SJW Social Justice Warrior maupun Social Joker Warrior, para pejuang yang gagah perwira itu. Itulah proses-proses yang mendahulinya. Proses berikutnya adalah tuntutan itu diterima atau tidak, ditindaklanjuti secara legal formal tidak. Keputusan Presiden Jokowi menerima hasil tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu adalah keputusan yang berani, menjadi keputusan formal pemerintah yang kemudian akan menjadi soal para yang kita percaya sebagai para pengurus negara pemegang regulasi lainnya di legislatif dan yudikatif. Ketika apa yang dituntut rakyat mendapatkan pemenuhannya, diakui dan diproses, di situ peran legislatif dan yudikatif memberikan penguatan pada proses-proses berikutnya. Sudah macam nulis saat ini sing sabar. Orang miskin dilarang mati. Mesti orang kuat bayar ongkos pada bumi. Kenapa keputusan Jokowi menerima rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu disebut sebuah keberanian? Karena keputusan itu bisa menjadi entry point penyelesaian banyak masalah hukum yang tak pernah mendapatkan kejelasannya berpuluh tahun, menggantung hak asasi manusia merdeka yang dijamin undang-undang. Saya ingat bagaimana Gus Dur dulu ketika menjadi presiden memberi pernyataan secara pribadi meminta maaf pada korban 1965. Beliau ditentang banyak pihak termasuk dari kalangan NU sendiri. Itu baru pernyataan lisan, belum keputusan formal sebagai presiden. Hal itu menunjukkan kompleksitas masalahnya. Sampai kapan kita menggantung nasib banyak orang yang katanya sama di depan hukum Indonesia? Sekarang rakyat jelantah juga mesti menuntut parlemen dan pihak yudikatif agar keputusan penting itu tidak mangkrak. Biang ngantos lumeng sering rakti sang resya mas aku anggung aku santi kemateng poro siswa.